Sekarang bab yang kedua selanjutnya itu adalah hidup tenang. Bapak, Ibu ngapunten. Sapa sih wong urip gak kepengin tenang, mesti ndelek tenang. Tukang beca itu ngapunten sampai tidur saking pegele kemudian di bawah pohon, tidur di atas becak. Ya dah, di beca sendiri itu sampai nikmatnya bukan main. Karena apa? Dia capek, lelah sambil menggayuh kemudian selesai kemudian istirahat. Tenangnya luar biasa. Ono sing duwe akeh, ya dah. Rumahnya besar, tapi hidupnya tidak bisa tenang mergo napa? Mikir sembarangan. Mikir sembarang kalir, macem-macem. Ternyata dia mengumpulkan uang, sudah banyak uang, tidak bisa merasakan hasil yang dihasilkan uangnya sendiri. Nah, ini. Nah, maka ayo kita ini hidup tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ulangi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jarene Allah ngeten, Bapak. Wa ibadur rahman. Ibad itu jamak taksir dari abdun. Abdun itu artinya hamba yang selalu menghambakan kepada Tuhannya. Siapa? Allah. Artinya di situ ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Artinya hamba Allah sing disayangi oleh Allah. Hamba Allah sing taat, hamba Allah sing patuh pada Allah taat. Sehingga rahmat kasih sayang itu diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga dengan begitu hidupnya akan tenang. Lihat itu surat Ar-Ra'd ayat 829. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba alaihim wa husnumat. Begitu. Nah, ternyata hamba-hambanya Allah yang baik, yang selalu dikasih sayangi Allah ini, yaitu bagaimana tandane siji jarene Allah. Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ketika berjalan alal ardi di atas bumi ini, di atas tanah, hauna, yaitu selalu tawaduk, rendah diri, tenang. Pak, ngapunten. Ternyata hambane Allah siji, ya, satu tandanya ini, ketika berjalan di atas bumi, di atas tanah yang kita tempati ini, iku mesti sikile nemplek. Nek gak nempel berarti orang menungso ngono lho. Nah, ketika berjalan tidak pernah gupuh, tidak pernah mohon maaf, tergesa-gesa, apapun yang ia perbuat, baik kemanapun berbuat baik dan bersikap selalu hauna, yaitu selalu rendah diri, tenang. Jadi melaku samaku itu menunjukkan ketenangan. Hauna. Dan itu merupakan cermin dari hatinya karena kedekatan dirinya dengan Allah, ibadur rahman itu tadi. Yang kedua, Pak, iki sing angel. Ini sing susah. Apa jarane Allah?
Wa idza khatabahumul jahilun. Dan jikalau mereka ini khotobah itu artinya khutbah sebenarnya. Khutbah itu artinya ceramah. Orangnya disebut khotib. Tetapi konteks di situ adalah orang yang dikasih sayang oleh Allah ini ketika disapa oleh orang-orang jahilun. Ngapunten, orang jahilun itu bagaimana? Berasal dari kata jahil, artinya bodoh. Bodoh artinya orang yang tidak suka Islam, orang yang membenci Islam, tapi dia ketika disapa orang begini ini, Bapak, dia masih ngomong bagaimana? Qalu salama. Dia masih mengucapkan assalamualaikum. Salam, tapi menunjukkan bahwa ada persaudaraan dalam konteks hubungan manusiawi. Bukan toleransi dalam konteks beragama, dalam konteks meneh sholat no gereja, meneh sholat no masjid gantian loh ya. Bukan begitu. Jadi harus memahamkan diri kita ini tasamuh toleransi itu mana akidah, ya toh? Mana yang sifatnya hubungan secara muamalah manusiawi. Ini yang toleransi kebablasan itu kadang-kadang begitu. Besok di gereja kemarin tanggal 25, tapi besok Jumatnya. Lah iku. Pas Natalan kemarin tanggal berapa itu? 25 hari apa itu? Hari Jumat. Esok no gereja, beduke no masjid. Ini repot, angel lagi. Itu. Tapi apa katanya? Loh ini kan toleransi beragama. Toleransi beragama itu dalam konteks menghormati, bukan berarti ikut dalam konteks ibadah. Kok sing bingung malaikate. Guyonane ngoten. Nah, maka harus hati-hati. Nah, memahamkan ayat ini bahwa orang ibadur rahman ketika disapa oleh orang bodoh, al-jahilun, orang yang tidak suka Islam atau tidak seagama, dia masih menghormati, mengucapkan salam, artinya memberikan perdamaian. Lah, ini yang kadang kalau banyak samiku susah dalam praktek. Mereka nopo, wong niku nek mboten jembar atine, alam nasrah laka sadrak niku wau, iku mesti sing didhisikno iku bencine dhisik. Iki wong gak Islam iki, gak enak iki. Ya kan? Maka disinilah yang namanya muamalah harus kita perhatikan. Seperti kita jual beli, mau saat ditanya agamamu apa? Ya kan? Kita naik bis, agama ini siapa itu mang apa? Akhir gak situ-situ numpak. Lah, ini yang harus kita perhatikan bahwa inilah dalam konteks hidup kita terapkan bagaimana mana urusan akidah, mana urusan muamalah harus kita pisah-pisah. Maka benar jari Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu dari urusan duniamu. Ini urusan dunia, ya sudah. Begitu. Ya kan? Lah mudah-mudahan kalau banyak sami bisa memperhatikan ini. Jadi kalau berjalan hauna, rendah diri tawadhu. Yang kedua, ketika bertemu orang yang tidak seagama, kita menyejukkan bahwa salam yaitu membawa keselamatan perdamaian, bukan malah menumbuhkan permusuhan. Hadis yang nomor 1 hidup tenang itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dahikan
hatta tura minhu lahawatuhi innama kana yatabassam. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang disanadkan oleh Aisyah, istri Rasulullah, yang setiap hari tahu perilakunya Rasulullah, ya toh? Dia ngomong begini, Aisyah ini, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dahikan. Saya itu tidak pernah melihat Rasulullah tertawa dengan bebas. Hatta tura minhu lahwatuhu. Sampai-sampai tertawa dengan bebas itu terlihat langit-langit mulutnya. Bahasa kula panjenengan guyu napa Pak? Ketawa napa Pak? Bekakak ngoten niku. Wah begitu kan. Jadi Aisyah ini tidak pernah melihat Rasulullah itu ketika ketawa sampai terbahak-bahak, sampai kelihatan apa? Langit mulutnya tadi. Nah, itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah. Nah, kalau kita-kita ini kan beda. Wis ketemu konco, nggak pernah ketemu, kemudian ngelucu, eling biyene. Jendul-jendulan. Kadang-kadang dia sudah sepuh ya lali sepuhne padahal iku ya wis sepuh padahal. Ya kan? Kadang digini pasangan kadang lali jeneng kok nah copot ya apa lan begitu. Ini Rasulullah. Nah, kalau kita kan enggak. Kadang-kadang ketawa tanpa kontrol sehingga sampai terbahak-bahak, sampai rame ngagetkan orang yang ada di sekitarnya. Nah, Rasulullah ketika tertawa tadi, jari Aisyah, tidak pernah kelihatan langit mulutnya, berarti tidak pernah sampai terbahak-bahak. Tapi ketawanya Rasulullah, innama kana yatabassam. Ketawanya Rasulullah itu biasanya benar-benar beliau itu sebatas yadabassam, tersenyum. Jenenge senyum ya napa, Pak? Senyum itu ya dua makna juga. Iku ngremehno. Gak enak iki biasae. Syukur. Lah, syukur itu berarti wis gak enak biasanya. Lah, kula panjenengan kalau toh pakai perasaan di dalam melihat dan bersikap siapapun dan kita sendiri, bagaimanakah senyum ikhlas sama tidak ikhlas ono bedane. Dan itu pasti bisa kita merasakan. Gitu apa mboten? Ya, coba saja. Jenengan senyum ikhlas sama mboten itu kelihatan kok. Dan kita tidak bisa dan tidak ngapunten, tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Ikhlas gak iku kelihatan. Sing iso ngrasakno ya awake dhewe. Tapi orang bisa melihat dari sikap, senyumnya juga. Nah, itu kalau kita kembangkan dalam hidup, maka Rasulullah ketika ketawa hanya tersenyum. Kita di dalam berkembang, nah senyumnya Rasulullah itu sudah menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Tapi senyum kita, delok-delok sik. Mbek juragan beda maneh senyume, digawe-gawe, cek ketok. Tapi coba mbek koncone sing biasa utang terus. Rene utang iki mesti ana buta iki, mesti. Nah, begitu. Nah ini, jadi ketika Rasulullah memberikan pelajaran bagaimana hidup tenang, ternyata kegembiraan jangan selalu diporsir bahwa terbahak-bahak sampai kelihatan apa? Langit-langit mulut kita. Tidak diajar Rasulullah. Senyumnya itu sudah menunjukkan kebahagiaan. Mulane paribasane duwe kaya apa gitu. Duwe donya apa biasa mawon.
paribasan diuji oleh Allah seperti masa sekarang serba sulit. Ya ora gampang ngersulo. Jadi ini pas wina gak tahu cerita. Tapi ini pas kepepet anggar wong di ceritani, curhati nanti sampai bosen sing diajak ngomong, mesti curhat iki. Itu. Koyok-koyok dhewe masalah dhewe. Liyane duwe masalah. Makanya mensikapinya itu bahwa ayo senyum, ya toh. Dengan senyum itu Allah memberikan kehidupan yang tenang. Tentunya ayo banyak zikir itu tadi. Alladzina amanu wa tatmainnul qulub. Ala bizikrillah tatmainnul qulub itu. Jadi ternyata dengan zikir kepada Allah itu gawe tenangnya hati. Sabda Rasulullah, afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalut du'a alhamdulillahirabbil alamin. Saapi-apike, saistimewa-istimewae eling nangone Allah adalah la ilaha illallah. Lan saapik-saapike istimewa jaluk nyuwun nangone Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Baik. Itu hidup tenang yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik. Sekarang sunnah mendatangi salat. Pengajian, ibadah-ibadah lain dengan tenang. Jadi kita diajarkan Rasulullah sunat mendatangi salat, pengajian, ibadah-ibadah, syiar agama Allah ini tentunya dengan tenang. Nah, makanya nanti kita lihat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 32. Niku tengene surat Al-Hajj ayat 32 Allah dawuh wa may yu'azzim, dan siapa saja. Nek ngomong siapa saja berarti itu sing disebut adalah manusia, Bapak. Hewan enggak disebut. Binatang enggak disebut, tumbuhan enggak disebut, pohon enggak disebut. Sing disebut itu siapa? Manusia. Nah, yu'azzim itu berasal dari kata azim, azama, yaitu agung. Artinya di situ, dan siapa saja yang mengagungkan. Apa yang dimaksud? Sya'airallah, syiar-syiar agamanya Allah, syiar-syiar Allah. Berarti apa? Akidahnya Allah, agamanya Allah, syiar berdakwahnya agamanya Allah. Wa may yu'azzim itu tadi. Fa innaha, maka sesungguhnya ya dah, yang mau mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah itu adalah min taqwal qulub, yaitu sak temene timbul dari ketakwaan hati. Laki-laki yang disebut kulub kolbun. Mergo napa? Ngapunten. Wong salat Pak Bu, jamaah nang masjid atau menghadiri pengajian, kajian atau kemanapun. Itu kadang-kadang atine blong ya budal. Ini gak blong, gak budal kok. Berarti apa? Menunjukkan hati kolbun ini menunjukkan mulak malik. Wis gini hati. Waduh, udan gak sido wis. Tapi ana konser, udan. Ah, budal enak iki. Begitu. Cari anak-anak nom-nom itu. Nah, ternyata orang yang mau mengagungkan agamanya Allah itu menunjukkan bahwa disitulah menunjukkan kualitas takwa hatinya kepada Allah.
Makanya kula panjenengan sami ngeten iki ini menunjukkan ketakwaan. Sing jenenge takwa niku Bapak Ibu. Hati-hati. Mulai dalam ilmu fikih sing jenenge takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti tadi kita mau sholat, kita siapkan karpet, kita siapkan sebelumnya, kita perbaiki, kita sapu, bersihkan lampu, tadi agak redup diperbaiki. Nah, ini menunjukkan apa? Panggilan hati kita menunjukkan ketakwaan kita. Karena ini rumahnya Allah, tempat ibadah kita, dekat dengan Allah. Maka terpanggillah ketakwaan kita untuk dekat dengan Allah sebagai syiar agama Allah itu. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 32. Hadis yang pertama dari Rasulullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu muttafaqun alaih. Zata Muslim fi riwayah lahu fa inna akadakum idza kana ya'mitu ila salam fa huwa fi salam. Hadis niki sanate Abu Hurairah radhiyallahu anhu niku berkata, dawuh ya napa? Sami itu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ngeten, jarene Abu Hurairah. Apa bunyine? Idza uqimas shalah fala ta'tuha wa antum tas'un. Bila sholat sudah dimulai, janganlah kalian menghadirinya tas'un dengan terburu-buru. Ngaten-ngaten waqtuha wa antum tamsyun, akan tetapi datangilah dengan berjalan wa alaikumus sakinah, dan kamu dalam kondisi tenang. Contohnya ngeten. Nek wis niat salat nang masjid bersamaan, berarti bahasane wong Jawa iku ngloloni. Ngloloni ku napa, Pak? Ya wis ngawali lah begitu. Karena niatan salat berjamaah. Tapi kalau nggak diniati, nunggu apa meneh posisi wis sepuh, gitu. Kadang saya lihat di kampung saya juga begitu kadang-kadang. Makanya gunanya ada timer masjid itu antara adzan sama qomat itu ada jedanya, itu tujuannya begitu. Yes. Nah, untuk apa? Ada spilling waktunya untuk ada proses menunggu jamaah. Tapi lo nggak ditunggu, maka diingatkan Rasulullah. Ketika sholat sudah dimulai, adzan kemudian qomat, kemudian jangan terburu-buru. Datangilah untuk sholat tadi, berjalan dengan tenang, nggak usah terburu-buru, nggak terburu-buru tambah kepleset, gitu. Umpamane udan-udan ngeten iki kepleset, wanter moga nggudak napa? Salat berjamaah dan pahalane berapa? 27 derajat. Masalahnya ket awal mboten diloloni, tidak diawali. Kalau memang begitu ya sudah. Diloloni dhisik. Tapi kalau nggak diloloni, nggak diawali, jangan dikejar-kejar. Nantinya terburu-buru sehingga tidak tenang. Tidak tenang maka digoda setan. Makanya kadang kelas berjalan ngapunten, kupu tambah kesandung.
Kesandung nang masjid malah berdarah kaki ini abu. Ini artinya jangan nyalahkan cepet sih masjid itu. Nah ini susah juga. Kalau gak diniati. Nah makanya sudah kalau memang diniati awal ya diawali. Kalau memang ngapunten kok telat ya sudahlah. Yang penting berjalan dengan tenang. Itu anjuran Rasulullah. Alaikum as-sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sakana, artinya tenang. Sakinah itu sing tenang, nyantai. Tapi jangan kebablasan, los gak rewel. Itu ya susah juga anak sekarang itu. Los gak rewel. Masalah sholat jadi los gak rewel. Itu anak sekarang. Itu susah. Apa-apa dianggap los. Nah, begitu. Nah. Dan fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Jadi Rasulullah, maka apa saja yang masih bisa kalian kejar dalam berjamaah, ikuti fasallu. Nek iso kejar untuk berjamaah, yo ikuti. Tapi nek gak iso dikejar ya sudah. Ini akhirnya pemahaman. Bola-balik belum sampai no. Jangan salah memahami seperti ngeten iki. Wes jare hadis Rasulullah berarti gak jamaah kabeh. Bukan begitu masalahnya. Dasare nek gupu niku lho nek terburu-buru akhirnya mudharate lebih besar daripada manfaate. Ya kebreset, ya keblibet sarung, sing perempuan ya kebelet mukena. Ya toh. Ini tuh. Jadi kalau toh masih bisa dikejar jari Rasulullah, ya ikuti. Tapi kalau nggak bisa dikejar, ya sudah. Sing jelas jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya kan? Hadapi dan sikapi dengan tenang. Nek iso ngikuti jamaah, maka ikuti. Dan yang kedua jari Rasulullah, wa ma fatakum fatimmu. Dan apa yang kurang ketika ketinggalan sholat jamaah tadi, maka sempurnakan. Sehingga di situ jadi makmum masbuk. Napa Pak makmum masbuk niku? Makmum sing ketinggalan. Jadi nambahi yang ia ketinggalan tadi. Ya sudah, bukan berarti jamaah yang sejak awal akhirnya jadi makmum masbuk. Disinilah yang namanya atimu itu tadi, sempurnakan ketika ketinggalan dalam sholat. Nah ini enak loh Bapak Ibu, agama Rasulullah itu sampai begini disanadkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ini muttafaqun alaih. Jadi menghadiri sholat ya toh, dengan tenang, nggak usah terburu-buru. Kalau memang diniati, ya sejak awal. Supaya tidak terburu-buru. Kalau toh memang ketinggalan, ya sudah. Ikuti jamaah itu. Tapi yang terakhir nanti sempurnakan. Jangan nggak disempurnakan. Makanya pemahaman kula panjang sami jare Rasulullah ketika sholat batas ketinggalan rakaat itu sampai berapa Pak? Ruku ya? Ya kan? Ruku itu sudah dihitung apa? 1 rakaat. Kalau sudah itidal ya sudah. Itulah. Dan terus bacanya gimana Pak? Ya sudah, ikut imam tadi bonus gitu aja. Tuh. Lah, cuma kadang-kadang gini ada khilafiyah itu tadi. Maka disinilah Allah memberikan pemahaman dan Rasulnya sebagai tabiinan itu tadi penjelasan. Ternyata buat kita umatnya ini memberikan ketenangan di dalam beribadah. Kon.